Assalamualaikum, sahabat tragedi abadi. Coba bayangkan ini pelan-pelan, di tengah lobi bank mewah yang lantainya mengkilap seperti cermin, tiba-tiba muncul seorang pria tua berusia 55 tahun. Bajunya kusam, celananya compang-camping, sandal jepitnya tipis, di pundaknya ada karung goni berisi sampah plastik. Dan sebelum dia sempat bicara apapun, tangan dan harga dirinya sudah lebih dulu diinjak-injak orang banyak. Ada yang mendorong, ada yang membentak, ada yang menutup hidung, ada yang tertawa, bahkan ada yang merekam sambil tersenyum sinis, seolah penderitaan manusia itu hiburan gratis. Padahal, tidak satu pun dari mereka tahu, pria yang mereka sebut pemulung itu adalah pemilik perusahaan daur ulang plastik terbesar di Indonesia, dengan omzet mencapai 900 miliar rupiah per tahun. Satu kesalahan menilai orang yang akan mengubah nasib banyak orang hanya dalam hitungan menit. Dan ironisnya, kesalahan itu terjadi di tempat yang katanya paling menjunjung sopan santun, prosedur, dan pelayanan. Namun, sebelum kita masuk lebih dalam, bagi sahabat yang beragama Islam, saya sarankan tuliskan selawat Nabi Muhammad. Semoga selawat itu kelak menjadi saksi untuk kita mendapat syafaat di akhirat. Dan tuliskan juga dari kota mana saja Anda menyaksikan kisah ini. Jangan lupa like dan subscribe, karena itu sangat membantu menyebarkan pesan kebaikan dan menjadi amal jariah. Pemulung plastik ini ditolak dah. Pagi itu, matahari baru saja menyingsing di ufuk timur Jakarta. Udara masih terasa sejuk, meski aroma khas ibu kota sudah mulai merambat di jalanan. Di kawasan Cakung, Jakarta Timur, ada sebuah lahan kosong seluas 2 hektar, dipenuhi tumpukan sampah plastik yang tersusun rapi seperti gudang barang berharga. Botol bening dipisah sendiri, plastik kemasan warna-warni disusun di sisi lain, tutup botol beraneka warna menggunung di bagian tengah. Dari jauh, tempat ini mungkin terlihat kotor, tapi bagi orang yang paham, ini adalah tambang, ini adalah sumber hidup. Ini adalah titik awal dari sebuah kerajaan bisnis yang dibangun dari tangan yang pernah dianggap hina. Tempat itu bukan sembarang lokasi. Itu adalah salah satu dari 15 lokasi pengumpulan sampah plastik milik PT Plastik Mandiri Recycling, perusahaan daur ulang terbesar di Indonesia. Dan pagi itu, sekitar pukul 9 lewat sedikit, sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti agak jauh dari lokasi. Dari dalam mobil, turun seorang pria, berjalan pelan, tanpa pengawalan, tanpa jas mahal, tanpa jam tangan mencolok. Seolah ia hanya orang biasa yang lewat. Pria itu bernama Budi Santoso. Penampilannya sederhana sampai membuat orang salah paham. Ia mengenakan kaos oblong putih yang sudah kusam, bahkan ada sedikit lubang di lengan kirinya. Celana kain coklatnya pudar, lututnya tampak compang-camping. Di kakinya sandal jepit karet biru yang sudah menipis, seperti hampir habis digesek jalanan. Di kepalanya bertengger topi caping dari anyaman bambu, caping yang biasanya dipakai petani atau pekerja lapangan. Dan di tangannya, ia membawa karung goni, seperti orang yang baru pulang dari memulung. Budi melangkah masuk area pengumpulan sampah itu dengan tenang, dengan mata yang tajam, tapi wajah yang hangat. Beberapa pekerja yang sedang memilah sampah tidak mengenalinya. Mereka mengira Budi hanya pemulung baru yang ingin menjual hasil kumpulannya. Bahkan ada seorang pekerja berusia sekitar 40 tahun menghampirinya, suaranya ramah dan biasa saja. "Pagi, Pak. Mau jual sampah plastik ya? Timbangannya di sebelah sana, Pak." Sambil menunjuk ke arah sebuah gubuk kecil. Budi hanya tersenyum, senyum yang tipis tapi penuh arti. "Oh tidak, Mas. Saya cuma mau lihat-lihat dulu." "Boleh ya?" "Boleh, Pak. Silakan." Jawab pekerja itu, lalu kembali ke pekerjaannya tanpa curiga sedikit pun. Budi berjalan menyusuri area itu pelan-pelan. Ia memperhatikan setiap detail. Cara pekerja memilah sampah, kebersihan area, sistem pengorganisasian barang, sampai kondisi peralatan yang mereka gunakan. Sesekali ia membungkuk, mengambil beberapa sampel plastik, memasukkannya ke dalam karung goni yang dibawanya. Tidak ada yang tahu, pria yang terlihat seperti pemulung itu sedang melakukan inspeksi mendadak atas perusahaannya sendiri. Dan ia sengaja tidak memberitahu siapapun karena ia ingin melihat yang asli, bukan yang dibuat-buat.
Setelah sekitar 30 menit, Budi menghampiri seorang supervisor yang sedang mencatat di buku besar. Supervisor itu berusia sekitar 35 tahun. Wajahnya serius, tangannya cepat menulis angka. Budi menyapa dengan sopan, "Selamat pagi, Mas." Supervisor itu mendongak. "Pagi, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Budi bertanya dengan nada santai, seolah hanya ingin tahu, "Hari ini, berapa ton sampah yang sudah terkumpul?" Wajah supervisor itu berubah. Ada kehati-hatian, ada kecurigaan kecil. "Wah, maaf, Pak. Data itu rahasia perusahaan. Bapak dari mana ya?" Budi tersenyum lebih lebar, lalu berkata pelan, jelas, "Saya Budi Santoso, pemilik PT Plastik Mandiri Recycling." Dalam sekejap, wajah supervisor itu pucat. Tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Ia berdiri tergesa dan membungkuk hormat, suaranya panik. "Maafkan saya, Pak Budi. Saya tidak tahu. Maaf, maaf." Budi menepuk bahunya ringan, tidak marah, malah menenangkan. "Tidak apa-apa, Mas. Santai saja. Saya memang sengaja tidak memberitahu. Ini namanya inspeksi mendadak." Pak Hartono berdiri lama setelah kata-kata itu. Tangannya menekan meja rapat, napasnya terdengar berat. Jelas terlihat, bukan hanya marah yang ia rasakan, tapi juga rasa malu yang dalam karena institusi yang ia pimpin telah melukai seseorang yang seharusnya dihormati. "Apa yang Bapak sampaikan?" kata Pak Hartono akhirnya. Suaranya lebih pelan, namun tegas. "Akan saya jadikan bahan evaluasi besar, dan saya janji, ini tidak akan berhenti sebagai permintaan maaf." Budi mengangguk. Ia tidak tersenyum, bukan karena tidak puas, tapi karena baginya, keadilan bukanlah tontonan yang harus dirayakan. Pak Hartono lalu menoleh ke Bambang. "Pak Bambang, mulai hari ini, Anda saya nonaktifkan sementara dari jabatan supervisor. Anda akan menjalani pemeriksaan internal. Jika terbukti melanggar etika pelayanan, konsekuensinya akan sangat berat." Bambang menelan ludah. Lututnya hampir menyerah. "Baik, Pak, saya terima," jawabnya lirih, nyaris tidak terdengar. Pak Hartono kemudian menekan tombol interkom. "Lina, panggilkan kepala keamanan dan kepala HRD ke ruangan saya, sekarang." Lina mengangguk cepat dan keluar ruangan. Beberapa menit kemudian, dua orang masuk dengan wajah tegang. Pak Hartono menjelaskan singkat namun tajam apa yang terjadi di lobi. Tidak ada yang berani menyela. Semua mencatat. Semua memahami bahwa ini bukan kasus kecil. "Dan satu hal lagi," lanjut Pak Hartono. "Pegawai bernama Siti. Saya ingin laporan lengkap tentangnya." Budi menoleh cepat. "Pak Hartono," katanya lembut tapi tegas. "Kalau boleh saya ingin bicara soal itu." Pak Hartono mempersilakan. "Silakan Pak Budi. Siti adalah satu-satunya orang yang memperlakukan saya sebagai manusia hari ini. Kalau bukan karena dia, mungkin saya sudah diusir dengan cara yang lebih buruk. Saya harap keberanian dan empatinya tidak justru membuatnya disalahkan." Pak Hartono mengangguk mantap. "Justru sebaliknya, Pak. Orang seperti Siti adalah alasan kenapa lembaga ini masih pantas dipercaya." Ia menoleh ke kepala HRD. "Pastikan Siti mendapat perlindungan, dan saya ingin ia ikut program pengembangan karyawan prioritas." Kepala HRD menjawab, "Siap, Pak." Bambang mendengar itu seperti ditusuk dari dalam, bukan karena iri, tapi karena sadar satu teller junior yang ia anggap remeh justru menunjukkan nilai yang tidak ia miliki. Rapat resmi pun ditutup. Semua agenda bisnis berjalan sesuai rencana. Proposal disetujui secara prinsip. Jadwal lanjutan ditetapkan. Tapi yang tersisa di ruangan itu bukan hanya kesepakatan angka, melainkan pelajaran mahal tentang kemanusiaan. Saat semua orang bersiap keluar, Pak Hartono menahan Budi sebentar. "Pak Budi," katanya pelan, "saya sudah lama bekerja di dunia perbankan, tapi hari ini saya belajar sesuatu yang tidak pernah diajarkan di bangku kuliah." Budi tersenyum tipis. "Saya juga, Pak. Saya belajar bahwa masih ada harapan." Mereka berjabat tangan. Di luar ruang rapat, Bambang berdiri menunggu. Wajahnya pucat. Begitu Budi keluar, ia langsung membungkuk dalam. "Pak Budi, saya mohon maaf, saya salah besar. Saya menilai Bapak dari luar." Budi menatapnya lama. Tidak ada kemarahan di sana, hanya kelelahan dan ketegasan. "Pak Bambang,
katanya pelan. Penampilan bisa menipu, tapi cara kita memperlakukan orang lain itu yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Bambang mengangguk, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Sementara itu, di lantai bawah, Siti masih berdiri di meja teller dengan tangan gemetar. Ia takut, khawatir keberaniannya tadi justru akan membawa masalah. Tapi, tiba-tiba, kepala HRD menghampirinya dan berkata dengan senyum hangat, "Siti, Pak Hartono ingin bertemu denganmu." Jantung Siti berdegup kencang. Ia tidak tahu bahwa hari itu, hidupnya akan berubah bukan karena koneksi, bukan karena kepintaran semata, tapi karena satu hal sederhana yang ia lakukan tanpa pamrih, keberanian untuk bersikap manusiawi. Siti berjalan menuju lift dengan langkah ragu. Setiap detik terasa berat. Di kepalanya, berbagai kemungkinan buruk berputar tanpa henti. Ia masih pegawai baru, masa percobaan belum selesai. Satu kesalahan kecil saja bisa membuatnya kehilangan pekerjaan. Apalagi, ia baru saja membantah atasan di depan banyak orang. Lift terbuka. Siti masuk sendirian. Tangannya saling menggenggam, bibirnya bergetar pelan. Ia menatap pantulan wajahnya di dinding lift, wajah sederhana, tanpa riasan berlebihan, wajah seorang gadis desa yang datang ke kota dengan mimpi sederhana, ingin bekerja jujur dan membantu orang tuanya di kampung. Pintu lift terbuka di lantai 20. Begitu keluar, Siti melihat Budi berdiri di lorong, bersandar pelan di dinding, seolah sengaja menunggu. Begitu melihat Siti, ia tersenyum lembut. "Nak, jangan takut," katanya pelan. "Kamu tidak salah." Air mata Siti langsung mengalir. Saya cuma takut, Pak. Takut dianggap lancang." Budi menggeleng. Keberanian sering disalahpahami sebagai kelancangan. Tapi tanpa keberanian, keadilan tidak pernah muncul. Mereka berjalan bersama menuju ruang Pak Hartono. Di dalam, Pak Hartono berdiri menyambut Siti dengan senyum hangat, sangat berbeda dari wajah tegangnya tadi. "Siti," katanya, "duduklah." Siti duduk dengan tangan gemetar. Pak Hartono berbicara tenang. "Saya ingin kamu tahu satu hal. Apa yang kamu lakukan di lobi tadi adalah contoh pelayanan yang seharusnya. Kamu tidak melanggar aturan. Kamu justru menjalankan nilai utama bank ini." Siti terdiam. Air matanya jatuh satu persatu. "Terima kasih, Pak," ucapnya lirih. Pak Hartono melanjutkan, "Mulai hari ini, status kamu kami tetapkan sebagai karyawan tetap, dan saya ingin kamu mengikuti program pelatihan kepemimpinan internal." Siti terkejut. Saya tidak pantas, Pak." Budi tersenyum. "Justru kamu pantas." Siti menutup wajahnya dengan tangan, menangis terseduh. Tangis bahagia yang tidak pernah ia bayangkan. Setelah Siti keluar ruangan, Pak Hartono menatap Budi dengan wajah serius. "Pak Budi, boleh saya bertanya sesuatu yang pribadi?" "Silakan," jawab Budi. "Kenapa Bapak memilih datang dengan penampilan seperti itu, dengan risiko dipermalukan?" Budi terdiam sejenak. Matanya menerawang jauh. "Karena dulu, Pak, saya tidak punya pilihan. Saya memang hidup seperti itu. Dan sampai hari ini, di luar sana, masih banyak orang yang hidup seperti itu. Saya ingin tahu, apakah dunia sudah berubah, atau hanya gedungnya saja yang berubah?" Pak Hartono menunduk, merenung. Di lantai bawah, Joko duduk di ruang keamanan dengan kepala tertunduk. Panggilan dari HRD sudah ia terima. Tugasnya dicabut sementara. Ia baru sadar, satu sikap arogan bisa menghancurkan bertahun-tahun kerja keras. Rina pun sama. Di mejanya, ia menangis diam-diam. Bukan karena dihukum, tapi karena sadar, topeng profesional yang ia banggakan runtuh oleh satu teller junior yang ia remehkan. Sore itu, Budi meninggalkan gedung bank dengan langkah tenang. Tidak ada lagi tatapan jijik. Tidak ada lagi bisikan meremehkan. Yang ada hanya wajah-wajah yang pura-pura sibuk, pura-pura tidak mengenal, tapi menyimpan rasa malu. Di depan gedung, Budi berhenti sejenak. Ia menatap langit Jakarta yang mulai berubah warna. Di dadanya ada kelegaan kecil, bukan karena ia menang, tapi karena hari ini, setidaknya satu orang kecil mendapatkan keadilan, dan mungkin satu institusi besar mulai belajar arti kemanusiaan. Langit Jakarta mulai berwarna jingga saat Budi melangkah menuju mobilnya. Angin sore menyentuh wajahnya, membawa bau aspal panas dan debu kota.
Di balik ketenangan langkahnya, pikirannya masih dipenuhi bayangan wajah-wajah di lobi bank tadi pagi. Wajah sombong, wajah menilai, wajah yang dulu terlalu sering ia lihat saat dirinya benar-benar tidak punya apa-apa. Pak Hadi membuka pintu mobil dengan sigap. Ia menatap Budi dengan mata berkaca-kaca. "Pak, saya dengar dari Satpam Gedung. Katanya Bapak diperlakukan tidak pantas di bawah." Budi tersenyum tipis. "Tidak apa-apa Pak Hadi, justru itu yang saya ingin tahu." Mobil melaju pelan meninggalkan kawasan perkantoran. Jakarta sore hari selalu penuh dengan hiruk-pikuk, tapi di dalam mobil itu terasa hening. Budi menatap keluar jendela, melihat para pedagang kecil, tukang parkir, pemulung, ojek online, semua bergerak di jalanan yang sama, namun hidup di dunia yang berbeda. "Pak," suara Pak Hadi pelan, "kenapa Bapak tidak marah saja? Dengan kekuasaan Bapak, mereka bisa langsung dipecat semua." Budi menghela napas panjang. "Marah itu mudah Pak Hadi, tapi mengubah cara berpikir manusia, itu yang sulit. Kalau saya marah, mereka hanya takut. Tapi kalau mereka malu, mungkin mereka akan ingat seumur hidup." Mobil berhenti di sebuah lampu merah. Di sisi jalan, seorang pemulung tua berdiri dengan karung di punggung, wajahnya penuh keriput, matanya kosong menatap kendaraan yang lalu lalang. Pemandangan itu membuat dada Budi terasa sesak. "Pak Hadi," kata Budi tiba-tiba. "Berhenti sebentar." Pak Hadi menepi. Budi turun dari mobil. Ia menghampiri pemulung tua itu, menyapanya dengan senyum hangat. "Pak, sudah dapat banyak hari ini." Pemulung itu kaget, lalu tersenyum ragu. "Lumayan Pak, buat makan." Budi membuka dompetnya, mengeluarkan beberapa lembar uang, menyerahkannya dengan kedua tangan. Pemulung itu menolak halus. "Ah, jangan Pak." Budi menggeleng. "Terima saja, anggap dari sesama pekerja plastik." Pemulung itu terdiam, lalu matanya berkaca-kaca. "Terima kasih Pak." Budi menepuk bahunya pelan. "Tetap semangat." Saat kembali ke mobil, Pak Hadi menunduk hormat. Ia tidak berkata apa-apa, tapi di hatinya tumbuh rasa hormat yang lebih dalam. Malam itu, Budi tiba di rumahnya di Menteng. Rumah besar, tapi tidak mencolok. Tidak ada pagar tinggi menjulang, tidak ada penjagaan berlebihan. Ia masuk, melepas sandal jepitnya, lalu duduk di ruang tamu dalam keheningan. Di meja kecil, ada foto lama yang selalu ia simpan. Foto hitam putih seorang pemuda. Kurus berdiri di samping gerobak sampah. Itulah dirinya 30 tahun lalu. Budi mengambil foto itu, menatapnya lama. "Kalau hari ini kamu masih hidup seperti itu," gumamnya pelan. "Aku ingin kamu tahu, kamu tidak gagal." Teleponnya bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Pak Budi, ini Siti. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi. Saya tidak akan melupakan apa yang Bapak ajarkan hari ini." Budi tersenyum. Ia membalas singkat. "Teruslah jadi manusia yang baik. Itu sudah cukup." Di tempat lain, di kamar kos kecil, Siti duduk di atas ranjang sempit sambil memeluk ponselnya. Air mata bahagia masih mengalir. Ia menelepon ibunya di kampung, menceritakan semua kejadian hari itu dengan suara bergetar. Di ujung telepon, ibunya menangis bangga. Sementara itu, Bambang duduk sendirian di ruang kerjanya yang kini terasa asing. Ia menatap kursi yang sebentar lagi mungkin bukan miliknya. Di pikirannya terngiang ulang kalimat Budi. Penampilan bisa menipu, cara memperlakukan orang lain tidak. Hari itu tidak hanya mengubah nasib satu orang. Ia mengguncang hati banyak orang, dan pelajaran itu akan terus hidup, jauh lebih lama dari angka 300 miliar rupiah. Malam semakin larut di Jakarta. Lampu-lampu kota menyala seperti bintang palsu, berkilau tapi dingin. Di ruang kerjanya, Budi duduk sendirian, masih mengenakan pakaian sederhana yang sama. Ia tidak terburu-buru berganti baju, seolah ingin menyimpan perasaan hari itu lebih lama di tubuhnya. Ia membuka laptop, menatap laporan-laporan perusahaan yang berderet rapi. Angka omzet, grafik pertumbuhan, rencana ekspansi. Semua itu adalah hasil kerja keras puluhan tahun. Tapi malam itu, pikirannya tidak tertuju pada bisnis. Pikirannya kembali ke lobi bank, ke tatapan jijik, ke tawa kecil yang menusuk, ke karung plastik yang robek dan berserakan di lantai marmer mahal. Budi menutup laptop perlahan. Ia sadar satu hal yang pahit.
Kalau hari ini ia datang bukan sebagai Budi Santoso yang dikenal Pak Hartono, melainkan benar-benar sebagai pemulung tanpa identitas, maka cerita ini tidak akan berakhir dengan lift eksekutif dan permintaan maaf. Cerita ini akan berakhir dengan pengusiran, mungkin dengan kekerasan, dan tidak ada satupun yang peduli. Kesadaran itu membuat dadanya sesak. Keesokan paginya, berita kecil mulai beredar di internal bank, bukan di media besar, bukan viral di internet, tapi cukup mengguncang para pegawai. Memo resmi dari manajemen turun. Isinya singkat tapi tegas, tentang evaluasi besar-besaran layanan, tentang etika, tentang kewajiban memperlakukan setiap orang dengan hormat tanpa melihat penampilan atau status. Di ruang training, para pegawai duduk kaku mendengarkan pengarahan. Tidak ada yang berani bercanda. Nama Bambang disebut sebagai contoh pelanggaran etika. Joko dan Rina dipanggil untuk pemeriksaan lanjutan. Wajah-wajah yang kemarin angkuh kini dipenuhi ketakutan dan penyesalan. Di sudut ruangan, Siti duduk diam. Ia tidak merasa menang. Ia justru merasa sedih karena perubahan ini lahir dari luka seseorang. Sore harinya, Budi kembali ke lokasi pengumpulan sampah di Cakung. Para pekerja terkejut melihatnya datang lagi, masih dengan pakaian sederhana. Tapi kali ini mereka sudah tahu siapa dia sebenarnya. Beberapa buru-buru berdiri memberi hormat. "Tidak usah," kata Budi lembut. "Saya kesini bukan sebagai bos. Saya kesini sebagai orang yang pernah berdiri di posisi kalian." Ia duduk bersama mereka, makan nasi bungkus di atas peti kayu. Ia mendengarkan cerita tentang anak yang ingin sekolah, tentang istri yang sakit, tentang hidup yang keras, tapi harus tetap dijalani. Di sanalah Budi merasa paling jujur menjadi dirinya sendiri. Malamnya, ia memanggil tim manajemen perusahaan. Tidak ada rapat mewah, hanya duduk melingkar sederhana. "Saya ingin satu program baru," kata Budi pelan tapi tegas. "Kerja sama dengan bank, lembaga keuangan, dan perusahaan lain. Program literasi keuangan untuk pemulung dan pekerja informal, supaya mereka tidak selamanya dipandang rendah hanya karena tidak punya akses." Semua terdiam, lalu satu persatu mengangguk. Hari-hari berlalu. Dampak kejadian di bank itu tidak hilang begitu saja. Di antara pegawai, cerita itu menjadi pengingat diam-diam. Tentang satu hari, ketika seorang pria bersandal jepit mengajarkan arti martabat. Dan bagi Budi sendiri, kejadian itu menutup satu lingkaran dalam hidupnya. Dari pemulung yang diinjak, menjadi pengusaha yang memilih, tidak membalas dengan dendam, tapi dengan perubahan. Namun cerita ini belum benar-benar selesai. Masih ada satu pertemuan terakhir. Masih ada satu keputusan yang akan menentukan apakah pelajaran ini hanya berhenti sebagai kisah atau menjadi warisan. Pagi itu, hujan turun tipis di Jakarta, membasahi jalanan seperti ingin membersihkan sisa-sisa kesombongan yang pernah tertinggal. Budi berdiri di depan gedung Bank Permata Nusantara sekali lagi. Kali ini, ia mengenakan kemeja sederhana, rapi tapi tidak berlebihan. Bukan untuk menunjukkan siapa dirinya, tapi karena hari ini ia datang membawa keputusan terakhir. Di ruang rapat utama, Pak Hartono sudah menunggu. Wajahnya terlihat lebih tenang dari pertemuan sebelumnya. Di atas meja, bukan hanya ada dokumen kredit, tapi juga satu map tambahan berwarna biru. "Pak Budi," kata Pak Hartono pelan, "kami sudah menyelesaikan evaluasi internal. Ada beberapa orang yang harus menerima konsekuensi, dan ada sistem baru yang mulai kami terapkan." Budi mengangguk. "Saya senang mendengarnya, Pak." Pak Hartono membuka map biru itu. "Kami juga ingin melangkah lebih jauh. Bank ini tidak ingin hanya meminta maaf. Kami ingin berubah. Kami ingin bekerja sama dengan perusahaan Bapak untuk program inklusi keuangan bagi pemulung dan pekerja informal, akses rekening, tabungan mikro, edukasi keuangan, tanpa diskriminasi." Budi terdiam cukup lama. Dadanya terasa hangat. Inilah jawaban dari pertanyaan yang sejak awal ia bawa dengan sengaja ke bank itu. "Kalau begitu," kata Budi akhirnya, suaranya rendah dan dalam, "kejadian hari itu tidak sia-sia. Mereka menandatangani kerjasama itu tanpa kamera, tanpa tepuk tangan, tanpa publikasi berlebihan." Bagi Budi, perubahan sejati tidak butuh sorotan, ia hanya butuh komitmen. Sebelum pergi, Budi meminta satu hal terakhir. Ia ingin bertemu seluruh staf front office. Tidak untuk memarahi,
tidak untuk menghakimi. Di lobi yang sama, tempat ia dulu dihina, semua pegawai berdiri berjajar. Joko, Rina, dan Bambang berdiri di barisan belakang. Wajah mereka menunduk. Budi berdiri di depan mereka, masih dengan suara lembut yang sama. "Saya tidak datang ke sini untuk menghancurkan siapapun," katanya pelan. "Saya datang karena dulu saya pernah berdiri di posisi paling bawah, dan saya tahu rasanya tidak dianggap manusia. Tidak ada satupun yang berani menatapnya. Penampilan bisa berubah," lanjutnya. "Jabatan bisa hilang, tapi cara kalian memperlakukan orang lain itu akan selalu melekat pada diri kalian. Hari ini, kalian belajar dari kesalahan. Besok, saya harap kalian belajar dari hati." Beberapa pegawai menangis. Joko menunduk lebih dalam. Rina menggigit bibirnya. Air mata jatuh tanpa suara. Bambang memejamkan mata, menahan penyesalan yang terlambat. Di sudut lobi, Siti berdiri diam. Budi menoleh ke arahnya dan tersenyum. "Dan untuk kamu, Nak," katanya, "teruslah seperti ini. Dunia butuh lebih banyak orang sepertimu." Hari itu, Budi meninggalkan bank untuk terakhir kalinya. Bukan sebagai pemulung, bukan sebagai pengusaha besar, tapi sebagai manusia yang menepati janjinya pada masa lalu. Di luar gedung, hujan berhenti. Langit perlahan cerah. Dan kisah ini pun selesai. Bukan dengan balas dendam, bukan dengan kehancuran, melainkan dengan satu pelajaran sederhana namun mahal, bahwa di dunia ini, martabat manusia tidak ditentukan oleh pakaian, uang, atau status, melainkan oleh hati. Supervisor itu masih gugup, tapi mulai lega. "Terima kasih, Pak Budi. Kami selalu berusaha memberikan yang terbaik." Budi menghabiskan lebih dari 1 jam di lokasi itu. Ia berbincang dengan pekerja, bertanya tentang kesejahteraan mereka, kondisi kerja, hal-hal kecil yang sering tak dianggap penting oleh orang di kantor. Karena bagi Budi, mereka bukan sekadar pekerja, mereka adalah nyawa dari perusahaannya. Tanpa mereka, bisnis ini tidak bergerak. Dan ada satu alasan yang jauh lebih dalam, jauh lebih perih, yang membuat Budi selalu turun ke lapangan seperti itu. 30 tahun lalu, Budi adalah salah satu dari mereka. Dulu ia pemulung jalanan, tidur di kolong jembatan, makan seadanya, sering diusir orang karena dianggap mengganggu. Hidupnya keras seperti batu. Setiap hari, ia berjalan puluhan kilometer, mencari sampah plastik yang bisa dijual. Penghasilannya tidak lebih dari Rp20.000 per hari. Tapi Budi tidak pernah menyerah. Ia menabung sedikit demi sedikit, dari uang receh yang sering dianggap tidak berarti oleh orang lain. Dari tabungan itu, bertahun-tahun kemudian, ia membeli gerobak dorong bekas. Ia mulai mengumpulkan lebih banyak. Ia menyewa sebuah gudang kecil untuk menyimpan hasil kumpulannya. Perlahan, tapi pasti, gudang kecil itu tumbuh jadi tempat pengumpulan yang lebih besar. Ia merekrut beberapa pemulung lain untuk membantunya. 5 tahun berlalu, ia sudah punya sistem. 10 tahun kemudian, ia punya 3 lokasi pengumpulan dan sebuah pabrik kecil untuk mendaur ulang plastik. Dan kini, setelah 30 tahun berjuang, PT Plastik Mandiri Recycling menjelma menjadi raksasa. 15 pabrik di berbagai kota, lebih dari 5.000 karyawan, produknya diekspor ke negara-negara Asia dan Eropa, dan omsetnya mencapai 900 miliar rupiah per tahun. Tapi ada satu hal yang tidak pernah berubah dari Budi. Kesuksesan tidak membuatnya lupa diri. Ia tetap sederhana, tetap rendah hati, tetap ingat bagaimana rasanya diperlakukan seperti sampah, hanya karena penampilan. Setelah selesai inspeksi, Budi menatap jam tangannya. Sudah sekitar pukul 9:10. Dadanya terasa sedikit menegang karena ia teringat satu janji penting hari itu. Di Bank Permata Nusantara Cabang Jakarta Pusat, Pak Hartono Wijaya, General Manager Bank itu, sudah menunggu untuk membahas proposal kredit investasi senilai 300 miliar rupiah. Jadwalnya pukul 10.30. Budi merogoh saku, mengeluarkan ponselnya, membuka kalender digital, memastikan sekali lagi. Benar. Meeting dengan Pak Hartono hari ini. Ia menarik napas panjang. Biasanya ia akan pulang dulu, mandi, berganti pakaian formal. Tapi rumahnya di Bilangan Menteng, perjalanan dari Cakung bisa memakan waktu sekitar 45 menit. Belum lagi waktu bersiap-siap. Kalau pulang sekarang, ia pasti terlambat. Dan Budi tidak suka terlambat, apalagi untuk urusan sebesar itu. Namun,
Di saat yang sama, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. 25 tahun, ia menjadi nasabah bank itu. Lebih dari 10 tahun ia mengenal Pak Hartono. Bank itu selalu mengklaim pelayanan terbaik tanpa diskriminasi untuk semua nasabah. Tapi, benarkah demikian? Budi terdiam. Lalu sebuah ide muncul di benaknya, ide yang tampak gila, tapi membuat hatinya berdebar. Bagaimana jika ia datang ke bank dengan penampilan seperti sekarang? Tidak ganti baju, tidak mandi, membawa karung goni. Apakah ia akan tetap dilayani? Atau justru diusir, dihina, dipermalukan, seperti masa lalunya dulu? Budi tersenyum tipis, tapi senyum itu terasa dingin. Ini berisiko, iya, tapi ia ingin bukti nyata. Ia ingin melihat kebenaran dengan matanya sendiri. Ia ingin menguji, bukan untuk mencari keributan, tapi untuk mengukur hati manusia yang bekerja di balik seragam rapi dan prosedur yang katanya mulia. Ia berjalan menuju mobil, memasukkan karung goni berisi sampel plastik ke bagasi. Sopirnya Pak Hadi, yang sudah bekerja dengannya 15 tahun, tampak bingung melihat penampilan bosnya. "Pak Budi, kita mau langsung ke bank atau pulang dulu ganti baju?" Budi menatap lurus ke depan, suaranya tenang tapi ada misteri yang sengaja disimpan. "Langsung ke Bank Permata Nusantara cabang Jakarta Pusat saja. Saya ada urusan penting." "Tapi Pak, penampilan Bapak..." Pak Hadi ragu. Budi memotong pelan. "Justru seperti ini yang saya mau." Pak Hadi tidak bertanya lagi. Ia tahu, Pak Budi sering melakukan hal-hal di luar kebiasaan, selalu dengan tujuan tertentu. Mobil sedan hitam itu pun melaju meninggalkan Cakung menuju pusat kota Jakarta. Dan di dalam mobil, Budi duduk diam, memandang jalanan yang mulai ramai, sambil bertanya pada dirinya sendiri. Apakah hari ini ia akan disambut sebagai manusia? Atau kembali diperlakukan sebagai sampah? Mobil sedan hitam itu melaju menembus kemacetan Jakarta seperti pisau yang membelah lautan kendaraan. Dari balik kaca, Budi melihat wajah-wajah orang di trotoar. Ada yang berjalan tergesa, ada yang menunduk lelah, ada yang tertawa sambil memeluk tas mahal. Semua terlihat sibuk dengan dunia masing-masing, tanpa sadar bahwa sebentar lagi, di sebuah gedung bank megah, sebuah pelajaran besar akan jatuh seperti petir di siang bolong. Sekitar pukul 10 lewat sedikit, mobil memasuki kawasan Jakarta Pusat. Gedung Bank Permata Nusantara berdiri tegak, modern, kaca tingginya memantulkan langit dan gedung-gedung lain di sekelilingnya. Di depan pintu utama ada papan besar bertuliskan Bank Permata Nusantara dengan logo elegan. Membuat siapapun yang datang merasa harus tampil rapi, harus terlihat pantas, harus terlihat layak untuk memasuki tempat itu. Pak Hadi memarkirkan mobil di area parkir basement gedung. Biasanya, setiap kali datang ke sini, Budi turun dengan setelan jas, sepatu kulit mengilap, dan aura seorang pengusaha besar. Hari ini berbeda. Hari ini, Budi turun dengan kaos putih kusam, celana coklat pudar, sandal jepit karet, topi caping, dan karung goni di pundaknya. Setiap langkahnya terasa seperti membawa masa lalu, masa ketika ia memang benar-benar pemulung yang sering dianggap bukan manusia. Begitu Budi melangkah masuk ke lobi, beberapa orang langsung menoleh. Ada yang melirik sekilas, lalu membuang muka cepat. Ada yang menatap lama dengan alis berkerut, seolah tidak percaya ada orang seperti itu masuk ke tempat sebersih ini. Seorang wanita muda dengan rambut ditata rapi, membawa tas bermerek mahal, berdiri di pojok sambil menutup hidungnya. Tatapannya penuh jijik, seperti Budi membawa penyakit, bukan sekadar karung plastik. Budi menahan napas, berusaha tetap tenang. Ia sudah memperkirakan reaksi seperti ini. Ia hanya ingin melihat sampai sejauh mana manusia bisa menilai manusia lain hanya dari pakaian. Di lobi itu, semuanya terlihat mewah dan tertib. Teller-teller dengan seragam rapi berdiri di balik meja, customer service tersenyum profesional, satpam berseragam hitam berdiri tegap di dekat pintu kaca otomatis. Lantai marmernya mengkilap seperti cermin. Suasana wangi, dingin, dan terasa mahal. Budi melangkah menuju pintu masuk utama. Pintu kaca otomatis hampir terbuka, tapi tiba-tiba sebuah tangan menahan dadanya. "Stop!" Suara satpam itu keras, tegas, tanpa senyum. Budi berhenti dan menatapnya pelan.
Nama di badge satpam itu tertulis jelas, Joko. Wajahnya kaku, matanya tajam, seperti sedang menghadapi ancaman. "Mau kemana?" tanya Joko dengan nada tidak ramah. Budi tetap sopan. "Saya mau masuk, Mas. Saya ada urusan di dalam." Joko menatap karung goni di pundak Budi, lalu menatap sandal jepitnya, menatap celana compang-campingnya, lalu menghembuskan napas kesal. "Ini bank, Pak. Bukan tempat buang sampah. Bapak mau ngapain bawa karung begitu?" Budi tidak terpancing. "Saya ingin masuk, Mas. Ada urusan penting." Orang-orang mulai memperhatikan. Ada yang berbisik sambil menunjuk. Ada yang menahan tawa. Ada yang sengaja melangkah menjauh seolah takut bersentuhan dengan Budi. Joko tertawa kecil, meremehkan. "Urusan penting? Bapak serius di bank ini? Dengan penampilan kayak gini?" Budi mengangguk pelan. "Saya ada janji dengan Pak Hartono Wijaya." Begitu nama itu keluar, suasana seperti makin panas. Joko mendelik. "Pak Hartono, General Manager, Bapak bercanda ya? Pak Hartono itu orang paling penting di bank ini. Beliau meeting sama pengusaha besar, direktur, pejabat. Masa mau ketemu pemulung?" Beberapa nasabah yang mendengar ikut tertawa. Seorang pria berkacamata berkomentar keras. "Lucu juga nih orang, udah tahu diri, malah ngotot." Budi tetap berdiri tegak. Dalam hatinya ada rasa perih yang lama, rasa yang dulu sering ia telan bulat-bulat. Tapi hari ini ia tidak datang untuk membalas. Ia datang untuk menguji. "Mas Joko," suara Budi tetap rendah, "tolong cek jadwal Pak Hartono hari ini. Pasti ada nama saya." Joko menyeringai. "Cek? Bapak pikir saya ini sekretaris Pak Hartono? Bapak keluar aja, Pak. Bapak bikin nasabah lain nggak nyaman. Bau lagi." Kata bau itu seperti tamparan yang tidak terlihat. Beberapa orang menutup hidung lebih dramatis, seperti sengaja mempermalukan. Budi menelan ludah, masih menahan diri agar tidak meledak. Ia hanya berkata, pelan, "Mas, saya datang baik-baik. Saya mohon, tolong konfirmasi saja." Tapi Joko menggeleng. "Nggak bisa, keluar sekarang." Keributan di pintu itu makin menarik perhatian. Dari dalam lobi, seorang wanita berusia sekitar 28 tahun berjalan cepat menghampiri. Sepatu hak tingginya berbunyi nyaring di lantai keramik. Wajahnya kesal, langkahnya penuh percaya diri. Ia adalah Rina, customer service senior, sudah 5 tahun bekerja di sana. "Ada apa ini?" tanya Rina tajam. Joko langsung melapor seperti sedang mencari dukungan. "Bu Rina, ini ada orang mau masuk. Penampilannya kayak gini, bawa karung sampah. Saya udah suruh keluar, tapi ngotot." Rina menutup hidungnya dengan sapu tangan, seolah itu refleks otomatis. "Astaga, Mas Joko, kenapa dibiarkan di sini? Harusnya langsung diusir dari tadi. Ini mengganggu." Budi menatap Rina, matanya tenang, tapi hatinya menahan luka. "Maaf, Bu. Perkenalkan, nama saya Budi Santoso. Saya nasabah bank ini dan ada janji dengan Pak Hartono hari ini." Rina menatap Budi dari atas ke bawah, lalu tertawa kecil penuh penghinaan. "Budi Santoso? Nasabah? Pak, ini bank, bukan terminal. Jangan bikin malu diri sendiri." Budi mengeluarkan dompet kulit yang sudah lusuh dari saku celana. Dari dalam dompet, ia menunjukkan kartu ATM bank itu. Kartu itu memang terlihat lama, warnanya pudar, sudutnya sudah sedikit terkelupas. Rina melirik kartu itu sebentar saja, lalu mendengus. "Kartu udah lusuh gitu, pasti udah enggak aktif." Budi berusaha tetap sopan. "Bu, tolong cek di sistem, nama saya pasti ada. Saya benar-benar ada janji, temu jam 10.30. Rina melipat sapu tangannya, lalu berkata dengan nada yang makin tinggi, sengaja agar semua orang dengar. "Dengerin ya, Pak. Pak Hartono itu general manager. Orang sibuk, orang penting. Nggak mungkin beliau ketemu sama orang kayak Bapak. Kalau Bapak nggak keluar sekarang, saya suruh keamanan gedung mengusir Bapak paksa." Kata-kata itu membuat beberapa orang kembali tertawa. Ada yang berbisik, "Pantesan miskin, kelakuannya juga miskin." Ada yang menambahkan, "Orang model begini memang harus dikerasin." Budi menatap dua orang itu, Joko dan Rina, lalu menatap kerumunan. Di dalam dirinya ada suara kecil yang ingin bertanya,
Kenapa begitu mudah manusia menginjak manusia lain hanya karena penampilan? Tapi ia menahan semua itu, lalu berkata lagi, pelan namun jelas, "Saya mohon, hubungi sekretaris Pak Hartono. Saya tidak ingin membuat masalah." Rina justru semakin kesal, seperti merasa harga dirinya dilawan oleh seorang yang ia anggap rendah. "Kalau Bapak enggak keluar sekarang, kami lapor polisi. Bapak bisa dituduh mengganggu ketertiban umum." Lalu Joko maju, kali ini tidak lagi berdiri menjaga jarak. Tangannya mencengkeram lengan Budi cukup keras. Budi bisa merasakan kulitnya tertarik, rasa sakitnya nyata. Namun, yang lebih sakit adalah tatapan orang-orang yang menikmati pemandangan itu seperti tontonan. "Mas, pelan-pelan." Suara Budi masih berusaha tenang. Joko mendesis. "Bapak mau merasakan lebih sakit lagi? Udah dari tadi dikasih tahu." Beberapa nasabah bersorak kecil bukan karena peduli, tapi karena merasa sedang melihat pengganggu ditertibkan. Ada yang berkata, "Iya tuh, ganggu aja. Masa bank kelas begini dibiarkan orang kayak gitu masuk." Budi mencoba menahan karung goni di pundaknya agar tidak jatuh. Tapi, saat Joko menariknya ke arah pintu, karung itu tersangkut di pegangan pintu kaca. Satu tarikan kasar saja cukup membuat serat karung itu robek. Dan dalam 1 detik yang memalukan, isi karung berceceran di lantai lobi yang bersih mengkilap. Botol plastik, potongan kemasan, dan sampah kering lainnya menyebar seperti noda yang tidak diinginkan di tempat yang katanya suci dari kotoran. Orang-orang mundur seolah plastik itu bom. Ada yang menjerit kecil, ada yang menutup hidung lebih keras, ada yang mencibir, "Tuh kan, bikin kotor aja." Budi menunduk. Dadanya sesak. Ia berjongkok pelan, mulai mengumpulkan sampah plastik itu satu persatu dengan tangan gemetar. Bukan karena takut, tapi karena menahan perih yang datang dari masa lalu. Dan di atas kepalanya, suara-suara itu terus menusuk, terus menertawakan, terus menghinakan. "Cepetan Pak, beresin. Jangan lama-lama," kata Rina dengan nada tidak sabar, seperti sedang memerintah pelayan. Budi menarik napas panjang. Di dalam hatinya, ia berdoa meminta kesabaran kepada Allah. Ia ingin melihat, apakah di tempat semewah ini masih ada satu saja hati manusia yang punya belas kasih. Dan tepat saat ia memasukkan plastik terakhir ke dalam karung yang robek itu, dari kejauhan terdengar langkah seseorang mendekat, langkah yang berat, seperti membawa keputusan. Saat Budi masih berjongkok menyatukan potongan plastik yang berserakan dengan tangan yang bergetar, suara langkah itu semakin dekat. Bukan langkah orang yang datang untuk menolong, tapi langkah seseorang yang terbiasa memerintah, terbiasa merasa punya kuasa atas orang lain. Seorang pria berusia sekitar 40 tahunan muncul di tengah kerumunan. Kemejanya rapi, celananya licin, lencana namanya berkilau di dada. Orang-orang langsung memberi jalan, karena dari cara mereka menunduk kecil, jelas pria ini dianggap orang penting di lobi. Namanya Bambang, Supervisor Customer Service yang bertanggung jawab atas ketertiban di area depan. Bambang menatap lantai yang kini kotor oleh plastik, lalu menatap Budi seperti melihat noda yang harus segera dibersihkan. "Ada apa ini?" Suaranya berat, datar, tapi tajam. Rina langsung maju, seperti anak kecil yang cepat mengadu saat merasa punya dukungan. "Pak Bambang, ini ada orang ngaku nasabah. Ngaku mau ketemu Pak General Manager. Penampilannya kayak gitu, Pak. Saya sama Mas Joko sudah mau menyuruh beliau keluar, tapi bandel." Joko menambahkan dengan nada sombong, "Iya, Pak, bawa karung sampah juga, ganggu nasabah lain." Budi berdiri pelan, memegang karung goni yang sudah robek di beberapa bagian. Ia menatap Bambang dan mencoba menjaga suaranya tetap sopan. "Selamat pagi, Pak. Nama saya Budi Santoso. Saya nasabah bank ini, dan saya ada janji dengan Pak Hartono Wijaya jam 10.30. Seketika Bambang tertawa keras. Tawanya tidak seperti orang yang ingin memastikan kebenaran, tawanya seperti orang yang merasa sedang menertawakan lelucon paling lucu, bahkan lebih keras dari tawa Joko dan Rina. Beberapa nasabah ikut menahan senyum, seolah mereka sudah yakin siapa yang benar dan siapa yang salah. "Budi Santoso?" Bambang mengulang nama itu pelan, lalu memiringkan kepala. "Pak,
Saya sudah kerja di bank ini 15 tahun. Saya kenal hampir semua nasabah prioritas. Saya juga tahu siapa saja yang punya jadwal ketemu Pak Hartono. Dan saya pastikan, Pak Hartono tidak ketemu orang yang datang ke sini bawa karung sampah. Budi menelan ludah. Ia tidak membela diri dengan emosi. Ia hanya mengulang, lebih pelan, lebih tegas. Saya memang ada janji, Pak. Saya datang untuk membahas proposal kredit investasi 300 miliar. Begitu angka itu keluar, Bambang kembali tertawa. Kali ini, tawa yang mengundang cemooh lebih banyak. 300 miliar. Ia menepuk udara dengan tangan seperti menepis sesuatu yang menjijikkan. Pak, kredit segitu itu untuk perusahaan besar, untuk pengusaha kelas atas, bukan untuk orang seperti Bapak. Rina tersenyum puas, seperti merasa menang. Joko menatap Budi dengan pandangan yang seolah berkata, "Sudah kubilang dari awal." Budi menghela napas. Dadanya terasa berat, tapi ia masih mencoba jujur tanpa berlebihan. "Pak, saya serius. Perusahaan saya bergerak di bidang daur ulang plastik." Bambang menyeringai. "Daur ulang plastik?" Ia menatap karung goni itu. "Ya pantas. Terus kalau memang Bapak pengusaha, mana buktinya? Kartu nama? Surat janji temu? Identitas?" Budi mengeluarkan dompet lusuhnya. Ia mengeluarkan kartu ATM yang tadi juga ia tunjukkan. Lalu ia mengeluarkan KTP. Tangannya tidak gemetar karena takut, tapi karena menahan sesuatu yang lama terkubur, perasaan diperlakukan seperti tidak punya hak bicara. Bambang mengambil kartu ATM itu dengan 2 jari, seolah jijik. Ia membalik-balik kartu itu, lalu mendengus. "Kartu anjungan tunai mandiri doang, siapa yang enggak punya?" "Pak," Budi mencoba menjelaskan. "Tolong cek saja di sistem. Saya sudah 25 tahun jadi nasabah di sini. Saya memang jarang pakai kartu ini untuk transaksi di ATM." Rina menimpali dengan suara dibuat manis tapi tajam. "Pak Bambang, kartunya aja udah lusuh. Mungkin udah enggak aktif." Bambang mengangguk seolah itu fakta mutlak. Lalu ia menatap Budi dengan wajah menang. "Dengerin ya Pak, jangan bikin keributan. Kalau Bapak mau cari sensasi, mau bikin video viral buat konten media sosial, itu urusan Bapak, tapi jangan di sini. Ini bank. Ada aturan." Budi menatap sekeliling. Ia melihat beberapa orang yang tadi berkomentar kasar, kini menatapnya dengan rasa puas, seperti mereka baru saja menertibkan sesuatu yang mengganggu kenyamanan hidup mereka. Budi menahan napas, mencoba sekali lagi. "Pak, saya tidak mencari sensasi. Saya hanya minta dikonfirmasi. 1 telepon saja ke sekretaris Pak Hartono." Namun, Bambang menggeleng pelan, seperti orang yang tidak mau repot untuk orang seperti ini. "Tidak perlu. Saya sudah cukup lihat, Mas Joko, bawa keluar." Kalimat itu jatuh seperti palu. Joko langsung maju dan kembali memegang lengan Budi dengan kasar. Kali ini lebih kuat dari sebelumnya, seperti sengaja menunjukkan kuasa. Budi meringis menahan sakit, bukan karena lengannya saja, tapi karena luka batin yang kembali terbuka. Ia sudah mencoba sopan, ia sudah mencoba menjelaskan. Tapi tetap saja, di mata mereka, penampilan adalah vonis. Rina berjalan mengikuti di belakang dengan wajah angkuh. Beberapa nasabah malah seperti menikmati tontonan. Ada yang menepuk tangan kecil, seolah pemulung yang mengganggu akhirnya ditangkap. Budi hampir kehilangan harapan. Ada titik dalam dirinya yang berbisik, mungkin memang dunia tidak berubah. Mungkin orang yang dulu mengusirnya dari trotoar, sekarang hanya berganti seragam dan gedung, tapi hatinya tetap sama. Dan tepat saat Joko menyeretnya mendekati pintu, sebuah suara lembut terdengar dari sisi teller, suara perempuan yang gemetar tapi berani. "Maaf Pak, Mas, boleh saya bicara sebentar?" Semua menoleh. Seorang teller muda berdiri dari mejanya. Seragamnya rapi, wajahnya polos, matanya berkaca-kaca seperti menahan takut. Namanya Siti, teller junior yang baru bekerja 3 bulan di bank itu. Ia melangkah maju pelan, menatap Budi bukan seperti melihat sampah, tapi seperti melihat manusia yang sedang dipermalukan. Rina langsung membentak, "Siti, ngapain balik ke meja kerja kamu?" Tapi Siti tetap melangkah, berdiri di hadapan Bambang dengan napas tertahan. "Dalam training,
kita diajarkan untuk melayani semua orang yang datang ke bank dengan baik tanpa membedakan. Kalau beliau bilang ada janji dengan Pak General Manager, kenapa kita tidak cek dulu, Pak? Kalau memang tidak ada, baru kita minta beliau keluar dengan baik-baik. Suasana mendadak hening. Bukan karena mereka setuju, tapi karena mereka tidak menyangka ada orang kecil yang berani bicara tentang prinsip. Budi menatap Siti. Matanya berkaca-kaca. Akhirnya, ada satu manusia di ruangan itu yang tidak melihatnya dari sandal jepitnya, tapi dari tatapannya. Bambang menatap Siti dengan marah, seolah harga dirinya ditantang. Joko masih mencengkeram lengan Budi. Rina menatap Siti seperti ingin menelan mentah-mentah. Siti menoleh ke Budi dengan lembut. "Pak, benar ya Bapak, ada janji dengan Pak Hartono?" Budi mengangguk pelan. "Iya nak, saya mohon, cukup cek saja." Siti menarik napas, lalu menatap Bambang lagi, dengan suara lebih tegas meski tangannya bergetar. "Pak, izinkan saya hubungi sekretaris Pak General Manager untuk konfirmasi. Kalau saya salah, saya siap bertanggung jawab." Dan di detik itu, semua orang menahan napas, karena mereka sadar ini bukan lagi soal prosedur. Ini soal siapa yang berani berdiri di sisi kebenaran saat semua orang memilih berdiri di sisi kesombongan. Ruangan itu terasa semakin sempit, padahal lobi bank begitu luas. Semua mata tertuju pada Siti, teller muda yang berdiri dengan tubuh sedikit gemetar. Namun matanya memancarkan keberanian yang tidak dimiliki orang-orang berseragam mahal di sekelilingnya. Bambang menghela napas kasar. Wajahnya memerah, antara marah dan merasa wibawanya digugat di depan umum. "Siti," katanya dingin, "kamu ini masih baru. Jangan sok mengajari senior. Balik ke meja kamu sekarang." Siti menelan ludah. Sekilas ia melirik ke arah Budi, melihat pria tua itu berdiri dengan karung goni robek di pundaknya. Lengannya masih dicengkeram Joko. Tatapan Budi penuh kelelahan, tapi juga penuh harap kecil yang hampir padam. Tatapan itu membuat dada Siti sesak. "Maaf Pak," suara Siti bergetar, "tapi tidak mundur. Kalau saya salah, Bapak bisa menegur saya. Tapi kalau kita benar-benar salah memperlakukan beliau, siapa yang akan bertanggung jawab?" Kalimat itu membuat beberapa nasabah terdiam. Ada yang mulai merasa tidak nyaman. Ada yang menunduk, seperti baru sadar bahwa yang mereka tonton sejak tadi bukanlah hiburan, tapi penghinaan terhadap seorang manusia. Rina mendengus kesal. "Pak Bambang, buang-buang waktu saja. Orang seperti itu jelas bukan klien Pak Hartono." Namun sebelum Bambang sempat menjawab, suara Budi terdengar pelan, hampir seperti bisikan, tapi cukup jelas. "Nak, kalau memang merepotkan tidak apa-apa, saya sudah biasa." Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada teriakan. Siti menoleh cepat ke arah Budi, matanya berkaca-kaca. "Tidak Pak," katanya lirih tapi tegas. "Bapak tidak merepotkan, Bapak hanya ingin diperlakukan sebagai manusia." Kalimat itu seperti memecahkan sesuatu di udara. Beberapa detik hening berlalu. Akhirnya Bambang mengangkat tangan dengan gerakan kesal. "Baik, 1 menit saja. Tapi kalau tidak ada nama dia di jadwal, kamu ikut tanggung jawab." Siti mengangguk cepat. "Terima kasih Pak." Ia berbalik menuju meja kecil di samping lobi, tempat telepon internal berada. Tangannya gemetar saat menekan nomor sekretariat lantai atas. Sementara itu, Joko masih memegang lengan Budi, tapi cengkeramannya sedikit mengendur, seolah mulai ragu. Telepon berdering sekali, 2 kali. "Sekretariat Pak Hartono, selamat pagi," suara perempuan terdengar dari seberang. "Selamat pagi, Bu." Siti berusaha terdengar profesional, meski jantungnya berdegup kencang. "Saya Siti dari teller depan. Maaf mengganggu. Saya ingin konfirmasi jadwal Pak Hartono pagi ini. Apakah benar ada janji temu dengan Bapak bernama Budi Santoso pukul 10.30? Hening sesaat. Di lobi, semua orang menahan napas. Rina melipat tangan di dada dengan wajah tidak sabar. Bambang berdiri tegak, seolah yakin jawabannya akan menguatkan posisinya. Joko melirik jam tangannya. Lalu, suara dari telepon itu terdengar lebih jelas, bahkan cukup keras bagi Siti yang memegang gagang dengan tangan gemetar. "Iya benar," kata sekretaris itu dengan nada hormat.
Pak Budi Santoso sudah dikonfirmasi sejak minggu lalu. Pak Hartono bahkan meminta agar beliau langsung diarahkan ke ruang meeting begitu tiba. Apakah Pak Budi sudah datang? Siti membeku. Beberapa detik ia tidak bisa bicara. Dadanya terasa panas, matanya langsung basah. Sudah Bu, jawabnya pelan. Beliau sudah di lobi. Oh, syukurlah, jawab sekretaris itu lega. Tolong sampaikan permohonan maaf dari kami kalau ada keterlambatan penyambutan. Pak Hartono sudah menunggu. Telepon ditutup. Siti menurunkan gagang perlahan. Seluruh lobi terasa sunyi seperti waktu berhenti. Ia menoleh ke arah Bambang, lalu ke Rina, lalu ke Joko. Wajah mereka berubah pucat, seperti baru disiram air dingin. Pak Bambang, suara Siti bergetar, tapi jelas. Pak Hartono memang menunggu Pak Budi Santoso. Beliau benar-benar ada janji. Kalimat itu jatuh seperti bom. Rina terbelalak. Ah, apa? Bibirnya gemetar. Enggak mungkin. Bambang mundur setengah langkah. Kemejanya yang rapi kini tampak tidak menyelamatkan apapun. Kamu yakin? Tanyanya. Suaranya jauh dari percaya diri. Siti mengangguk pelan. Saya bicara langsung dengan sekretaris Pak Hartono. Joko melepaskan pegangan tangannya dari lengan Budi, seolah tersengat listrik. Tangannya turun kaku ke samping tubuh. Pak, saya... Suaranya tercekat. Budi berdiri diam. Wajahnya tenang. Tapi di balik ketenangan itu, ada badai perasaan yang sudah lama ia pendam. Ia menatap satu persatu wajah orang yang tadi tertawa, mencibir, dan menghina. Tidak ada kemarahan di matanya. Yang ada hanya kelelahan dan kesedihan yang dalam. Bambang buru-buru merapikan kerah kemejanya. Senyum dipaksakan muncul di wajahnya, senyum yang sangat berbeda dari tawa meremehkan tadi. Pak Budi, maaf ya Pak, ini cuma salah paham. Silakan masuk. Mari saya antar sendiri ke atas. Rina ikut tersenyum kaku. Iya Pak, mohon maaf. Tadi kami hanya menjaga kenyamanan nasabah. Budi menatap mereka lama, lalu ia berkata pelan, suaranya rendah tapi berat. Kenyamanan siapa Bu? Tidak ada yang menjawab. Budi lalu menoleh ke Siti. Terima kasih nak, katanya lembut. Kamu sudah melakukan hal yang benar. Air mata Siti akhirnya jatuh. Ia menunduk dalam-dalam. Maafkan kami Pak, katanya lirih. Budi mengangguk pelan. Yang perlu minta maaf bukan kamu. Beberapa nasabah yang tadi menertawakan kini menunduk. Ada yang pura-pura sibuk dengan ponsel, ada yang berbalik arah. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi komentar. Bambang berjalan di depan, membuka jalan menuju lift eksekutif. Pintu lift terbuka, mengilap, sunyi. Budi melangkah masuk, masih dengan pakaian kusam dan sandal jepit. Tapi kini, tidak ada satupun yang berani menahannya. Saat pintu lift hampir tertutup, Budi sempat menoleh ke belakang, matanya bertemu dengan mata Siti sekali lagi. Ia tersenyum tipis, senyum yang penuh makna. Dan di saat pintu lift menutup perlahan, semua orang di lobi baru menyadari satu hal yang pahit. Hari ini, mereka tidak hanya salah menilai seorang pemulung. Mereka baru saja menginjak harga diri seorang manusia yang ternyata memiliki kuasa untuk mengubah hidup mereka. Lift itu melaju naik dengan suara halus, membawa Budi meninggalkan lobi yang masih membeku oleh rasa malu dan penyesalan. Di dalam lift, hanya ada dirinya dan Bambang. Tidak ada kata-kata. Tidak ada senyum, hanya pantulan wajah mereka di dinding baja mengilap, dua dunia yang sangat berbeda, berdiri dalam ruang sempit yang sama. Bambang berdiri kaku di sudut lift. Tangannya saling menggenggam, keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Sesekali ia melirik bayangan Budi di cermin, lalu cepat-cepat menunduk. Ia sadar, satu keputusan barusan bisa mengubah masa depannya di bank ini. Budi berdiri tenang, memandang angka lantai yang terus bertambah. Tidak ada rasa puas di hatinya. Tidak ada keinginan membalas. Yang ada hanya perasaan getir, karena ia tahu, jika bukan karena statusnya hari ini, perlakuan itu akan berakhir jauh lebih kejam. Pintu lift terbuka di lantai 20. Karpet tebal meredam langkah, lorongnya sunyi, bersih, dan wangi. Di ujung lorong, sebuah pintu kaca besar bertuliskan ruang rapat utama.
Di depan pintu itu, seorang wanita berusia sekitar 40 tahun berdiri sambil memegang tablet. Wajahnya langsung berubah saat melihat Budi. "Pak Budi," serunya kaget, lalu segera berjalan cepat menghampiri. "Maafkan kami, Pak. Kami tidak menyangka Bapak datang tanpa pemberitahuan. Pak Hartono sudah menunggu sejak tadi." Wanita itu adalah Lina, sekretaris pribadi Pak Hartono. Ia menunduk hormat bukan karena pakaian Budi, tapi karena ia tahu siapa yang berdiri di hadapannya. Bambang menelan ludah. Pemandangan itu seperti palu terakhir yang memukul kesadarannya. "Tidak apa-apa," jawab Budi tenang. "Saya memang sengaja tidak memberitahu." Lina mengangguk, meski jelas bingung. "Silakan, Pak." Pintu ruang rapat dibuka. Di dalamnya, seorang pria berusia 60 tahunan berdiri dari kursinya. Rambutnya sudah memutih di sisi. Jasnya rapi dan wajahnya memancarkan wibawa yang tenang. Begitu melihat Budi, wajahnya langsung berubah cerah. "Pak Budi!" Pak Hartono Wijaya melangkah cepat, mengulurkan tangan dengan senyum tulus. "Akhirnya kita bertemu juga. Saya sudah menunggu." Budi menjabat tangannya erat. "Terima kasih sudah meluangkan waktu, Pak Hartono." Mereka duduk berhadapan di meja panjang. Lina dan Bambang berdiri di samping menunggu instruksi. Bambang menunduk seolah ingin menghilang. Pak Hartono melirik penampilan Budi sekilas, lalu tersenyum tipis, seolah sudah menebak sesuatu. "Saya dengar dari Lina. Bapak datang langsung dari lapangan?" Budi mengangguk. "Betul, dari lokasi pengumpulan sampah di Cakung." Pak Hartono tersenyum lebih lebar. "Itu yang selalu saya kagumi dari Bapak. Tidak banyak pengusaha besar yang masih mau turun langsung." Bambang mendengar itu seperti mendengar vonis. Keringatnya semakin deras. Rapat pun dimulai. Budi memaparkan rencana investasi dengan suara tenang dan jelas. Ia menjelaskan ekspansi pabrik daur ulang baru di Jawa Tengah, peningkatan kapasitas produksi, teknologi pemrosesan yang lebih ramah lingkungan, dan dampaknya bagi ribuan pemulung kecil yang bergantung pada rantai bisnis itu. Pak Hartono mendengarkan dengan serius. Sesekali ia mengangguk, mencatat, dan mengajukan pertanyaan tajam. Tidak satu pun pertanyaannya meremehkan. Semua fokus pada visi dan dampak jangka panjang. Sementara itu, di sudut ruangan, Bambang berdiri seperti patung. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Budi membuatnya semakin sadar betapa dangkal penilaiannya tadi di lobi. Setelah hampir 1 jam, Pak Hartono menutup map di depannya. "Pak Budi," katanya mantap, "proposal ini sangat kuat. Secara prinsip, bank kami siap mendukung. Nilai kredit 300 miliar ini bisa kita lanjutkan ke tahap persetujuan akhir." Budi mengangguk pelan. "Terima kasih, Pak." Pak Hartono tersenyum, lalu nadanya berubah sedikit lebih serius. "Tapi sebelum kita lanjutkan, saya ingin bertanya satu hal. Tadi, sebelum naik ke sini, apakah ada kendala?" Ruangan itu langsung terasa tegang. Bambang menunduk lebih dalam, Lina meliriknya dengan heran. Budi terdiam sejenak. Ia menatap Pak Hartono, lalu menarik napas panjang. "Ada, Pak. Kendala yang sangat membuka mata." Pak Hartono menautkan jari, menunggu. Budi berbicara pelan, tapi setiap kata jatuh jelas. Ia menceritakan apa yang terjadi di lobi, dari penolakan, ejekan, cengkeraman di lengan, sampai plastik yang berserakan di lantai. Tidak ada emosi berlebihan, tidak ada drama, hanya fakta. Wajah Pak Hartono berubah, senyumnya lenyap, alisnya berkerut. Setiap kalimat Budi seperti pukulan, ia menoleh tajam ke arah Bambang. "Pak Bambang," suaranya kini dingin, "benarkah semua itu?" Bambang gemetar. Pak Hartono, saya hanya menjalankan prosedur." "Prosedur?" Pak Hartono memotong keras. "Sejak kapan prosedur bank mengizinkan pelecehan terhadap nasabah?" Bambang tidak sanggup menjawab. Kepalanya tertunduk, tubuhnya bergetar. Pak Hartono berdiri. Suaranya kini menggema di ruangan. "Bank ini dibangun atas dasar kepercayaan dan integritas. Jika kita hanya melayani orang yang kelihatan kaya, maka kita bukan lembaga keuangan. Kita hanya klub eksklusif orang sombong." Ia menoleh ke Lina. "Catat, mulai hari ini saya minta audit pelayanan front office. Semua staf yang terlibat akan diperiksa." Lina mengangguk cepat.
Baik, Pak. Bambang terasa lututnya lemas. Pak Hartono lalu menatap Budi kembali, nadanya melunak. Pak Budi, saya mohon maaf sebesar-besarnya atas nama pribadi dan bank ini. Budi mengangguk. Terima kasih, Pak. Saya tidak datang untuk menghancurkan siapapun. Saya hanya ingin satu hal. Pak Hartono menatapnya penuh perhatian. Apa itu? Budi menjawab pelan. Supaya tidak ada lagi orang yang diperlakukan seperti sampah hanya karena penampilannya. Ruangan itu kembali hening.